Ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS terpadu, Ibu Rohani. Kami dari mata kuliah PIT akan mempresentasikan tugas kami, yaitu mempresentasikan rencana rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut akan kami tampilkan. Untuk itu langsung saja ke materi. Kepada Ulina Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran hidrosfer yang dimana di kelas 10 dengan tema hidrosfer, mata pelajaran geografi dan alokasi waktunya 45 menit. Yang pertama ada kompetensi inti yang dimana KI satunya mengamalkan poin jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun ramah lingkungan, gotong royong dan kerjasama, dan juga menunjukkan sikap tanggung jawab serta sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa. KI 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan terakhir ada KI 4 yang dimana mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama ada K.1 3.1 yang menyajikan yang kompetensi dasarnya yaitu menyajikan contoh hidrosfer pada kehidupan sehari-hari dan kegunaannya. Untuk indikatornya 3.1.1 siswa dapat memahami contoh hidrosfer dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada 3.2 yang dimana kompetensi dasarnya menganalisis dan memahami pengetahuan dasar mengenai hidrosfer dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.1.1 yaitu indikatornya siswa dapat memahami pengetahuan mengenai hidrologi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk langkah selanjutnya atau pembagian selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman kita kepada Yola Restika. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini untuk tujuan pembelajaran yang pertama ada selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukkan rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala akan keberadaan ilmu geografi dan penerapan pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Lalu yang kedua, selama dan setelah proses pembelajaran, siswa menunjukkan perilaku dan dalam mempelajari hakikat ilmu dan peran geografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang D ada materi pembelajaran. Di sini terdapat 5 materi. Yang pertama, macam-macam permukaan air dalam hidrosfer. Yang kedua, unsur-unsur hidrosfer yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, siklus hidrologi. Ada 3, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang keempat ada dampak manusia terhadap hidrosfer. Dan yang kelima, upaya pelestarian hidrosfer.
Lalu di sini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini kita memakai diskusi kelompok, tanya jawab siswa, penugasan, dan presentasi. Lalu ada model pembelajaran yang kita pakai yaitu problem based learning. Dengan pendekatan saintifik dan pendekatan kooperatif. Lalu memakai teknik memberikan contoh kepada siswa mengenai keseharian siswa. Screen layarnya tolong Najwa. Lalu mata pelajarannya geografi, F media atau alat dan sumber pembelajaran. Yang pertama media atau alatnya dengan menggunakan PowerPoint dan laptop. Lalu ada bahan ajar, buku paket geografi kelas 10. Lalu di sumber pembelajaran memakai buku paket geografi kelas 10. Untuk langkah kegiatannya di sini ada rincian kegiatan dan waktu. Pada pendahuluan di sini guru mengucapkan salam kepada siswa, dilanjutkan dengan mengabsen kehadiran dan kesiapan siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Lalu yang kedua ada guru menyampaikan kompetensi dasar atau KD yang akan dipelajari siswa. Yang ketiga, guru memberi pengarahan kepada siswa untuk membentuk kelompok dengan waktu 4 menit. Slide selanjutnya akan saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian selanjutnya, itu mengenai kegiatan inti dari RPP yang telah kami buat. Yang di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada mengamati, kedua menanya, dan ketiga mencoba. Yang pertama mengamati terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama secara berkelompok siswa menggali informasi tentang konsep dasar hidrosfer. Yang kedua, siswa menggali informasi tentang konsep dasar hidrosfer. Yang ketiga, guru menilai siswa dalam keaktifan siswa dalam kerja kelompok. Yang kedua, menanya. Terdiri dari guru memberikan pertanyaan mengenai siklus hidrologi yang belum bisa dipahami. Kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk siswa yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan dengan cara berdiskusi kelompok. Yang ketiga, mencoba. Terdiri dari guru mencoba siswa untuk menyebutkan siklus hidrologi dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian, guru menilai kemampuan siswa dalam menerapkan slide selanjutnya Najwa. Oke, baik. Di sini saya lanjutkan kembali. Guru menilai kemampuan siswa dalam menerapkan siklus hidrologi. Kemudian yang keempat ada mengasosiasi, yaitu disajikan beberapa gambar siklus hidrologi. Kemudian masing-masing kelompok berdiskusi sesuai dengan tayangan gambar dan memberikan tanggapan. Kemudian, guru menilai kemampuan siswa mengolah informasi yang sesuai dengan tayangan gambar. Kelima ada mengkomunikasikan. Terdiri dari guru meminta semua kelompok untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu secara bergantian, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mengemukakan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Tadi untuk kompetisi intinya itu untuk alokasi waktunya sekitar 4 menit. Kemudian ada penutup. Di sini penutup, guru menyimpulkan konsep dasar hidrologi. Guru memberikan apresiasi kepada siswa atas keberhasilan siswa dalam menerapkan pembelajaran geografi tentang konsep dasar hidrologi. Yang ketiga, guru memberikan salam penutup kepada siswa. Nah, untuk penutup
Untuk alokasi waktu yang diberikan ataupun yang ditetapkan itu sekitar 5 menit. Kemudian yang H, penilaian hasil belajar. Di sini ada 3. Yang pertama, mekanisme dan prosedur. Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui tes tertulis. Yang kedua, aspek dan instrumen penilaian. Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada aktivitas dalam kelompok, tanggung jawab, dan kerjasama. Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada aktivitas peran serta kualitas visual presentasi dan isi presentasi. Yang ketiga, instrumen penilaian terlampir. Yang terakhir, I ada sumber ataupun referensi. Di sini sumber ataupun referensinya adalah buku pegangan kurikulum 2013 Geografi kelas 10. Nah, itu adalah tadi rancangan pembelajaran dari kelompok kami. Demikian presentasi dari pembahasan RPP kelompok kami. Semoga dapat menambah ilmu ataupun wawasan untuk kita semua. Untuk teman-teman dan kepada dosen pengampu, jika ada kritik saran bisa diberikan kepada kelompok kami untuk memperbaiki ataupun memberikan evaluasi terhadap penyusunan RPP kami. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berhentiin dulu nggak sih? Nanti sambung.